Pagi hari ini narasumbernya yang ampun inspirasi sekali ya, Masya Allah. Bapak Sutardi dari owner Sarah Button, Mas Ishak Setiawan, alumnus UPN. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Juliani Wulandari. Alhamdulillah saya alumnus juga dari UPN Veteran Yogyakarta, tapi zaman dulu ya Mbak, ya Mas ya. Zaman masih sosial ekonomi pertanian, sekarang sudah gak ada. Sekarang agribisnis ya. Malu saya sebenarnya sama Pak Dekan. Terima kasih rawuhnya Bapak Dekan, Pak Budi Wijayanto. Iya, silakan di situ nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kayaknya di bawah lebih enak kali ya, saya ngobrolnya. Oke. Perkenalkan, ini saya. Modal tersebut itu modal pinjaman. Jadi pure saya nggak punya uang sama sekali. 15 juta itu pinjaman. Untuk sekarang aset Farah Button di kisaran 15 miliar. Sebenarnya nggak mungkin pada saat kita sudah memutuskan untuk mencoba. Nah ini kan udah pada kelihatan nih sebenarnya dari kalian ini pasti punya tujuan mau bisnisnya ke arah mana. Di sini ada yang mau bisnis fashion? Ada nggak? Tunjuk tangan dong yang mau bisnis fashion. Oke, yang mau bisnis kuliner? Ada. Yang mau bisnis jasa? Ada nggak? Tadi yang nunjuk banyak banget yang mau jadi bisnis owner, tapi ditanya mau bisnisnya apa bingung. Betul? Jadi sekarang masih masanya bingung kalian mau kemana. Tapi perlu kalian ketahui status saya lulusan SMA. Saya kuliah dulu di Gunadarma sampai semester 4. Dan saya menyesal setelah saya menjadi business owner. Apa yang saya sesali? Kenapa bisnis saya tidak dimulai pada saat saya dulu kuliah? Mungkin pada saat saya dulu kuliah, saya mengawali dari bangku perkuliahan saya punya usaha, mungkin saya nggak akan putus kuliah. Jadi setelah semester 4 saya memutuskan untuk tidak kuliah lagi karena tidak ada biaya. Ternyata bisnis sangat simpel dan sangat mudah. Hanya saja kita tidak tahu. Oke, Mas bisa dibuka nextnya? Ya, lagi. Kelihatan ya. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi business owner? Ada? Ngomongnya lemes banget. Kayaknya nggak akan dijawab deh kalau ngomongnya lemes. Oke, saya mau jadi business owner. Oke, hampir semua ya kita pengen jadi business owner atau tidak menjadi seorang pekerja. Tapi tahukah kalian business owner itu lebih berat dari pekerja atau dari karyawan? Tahu ya, tanggung jawabnya. Tapi sebenarnya bisnis itu sangat simpel. Hari ini saya tidak membawakan teori yang biasa dipelajari mungkin di bangku kuliah kalian. Tapi ini ada pelajaran yang sangat penting yang saya terapi dalam bisnis saya dan hidup saya, terutama di bisnis saya. Farah Button berdiri dengan modal 15 juta. Tapi saya akan kasih clue 5 step, 5 langkah kalian bisa punya usaha. Tapi ini tidak teoritis, tapi ini praktik. Yang pertama, boleh di next Mas? Kita tunggu Masnya. Ini saat kalian mau punya bisnis, saat kalian mau menjalani usaha kalian, yang pertama kalian harus tujukan adalah di mimpi besar.
Maybe kalian punya tujuan apa? Mungkin sebagian dari teman-teman di sini masih dibiayai sama keluarganya. Ada yang biaya sendiri nggak? Ada. Siapa yang biaya sendiri di sini? Tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan dong. Ibu. Mana yang bisnis? Ya, mana yang biaya sendiri di sini? Saya mau appreciate banget. Ada nggak? Ayo jangan Ada, ayo jangan malu, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ada yang biaya sendiri nggak? Nggak ada, masih dibiayain orang tua. Ada kalian yang masih dibiayain orang tua, tapi ngerasa kurang. Ada nggak? Kurang. Porsinya masing-masing. Orang tua punya porsinya masing-masing. Silakan Mas, Mbak. Oke, yang bilang kurang tadi, saya mau tanya, kurangnya di mana? Uangnya yang kurang atau pola hidupnya yang terlalu besar? Oh, jawabannya pola hidupnya yang terlalu besar. Nah, kalau pola hidupnya yang terlalu besar, kalian harus punya ini, mimpi. Kalian mau bawa kemana dunia kalian? Kalian mau bawa kemana masa depan kalian? Kalau kalian cuma mau jadi seorang karyawan, mungkin kalian bisa duduk manis, lulus, lalu melamar pekerjaan. Tapi pada saat kalian memutuskan untuk jadi business owner, ada satu harapan di sini yang sangat besar buat kalian. Mungkin buat keluarga kalian, buat orang-orang kesayangan kalian, tersayang kalian, yang mau kalian bahagiain. Nah, itu ada di sini semua. Semua yang kalian butuhkan. Jadi mulai usaha itu yang terpenting adalah satu mimpi. Mimpinya apa? Kalian mau tujuannya kemana hidup kalian? Oke Mas, next. Yang kedua, langkah kedua adalah plan. Ingat, pada saat bisnis kalian mau jalan, planningnya harus benar. Kalian mau menciptakan apa? Dan yang terpenting adalah pada saat kalian usaha, kalian harus jadi trend center, tidak jadi follower. Itu penting sekali. Kenapa? Alasannya ada satu. Karena sebagai seorang trend center, kalian akan lebih stabil dibanding seorang follower. Ya, pada saat kalian kuliah sekarang, ada bisnis kecil-kecilan mungkin? Ada? Wah, keren banget. Mas, bisnisnya apa Mas? Ya? Joki game. Wah, keren. Besok jokin anak saya ya. Iya Mas ya. Cuci sepatu. Mas ya? Ini hidroponik sama reptil. Hidroponik sama reptil. Nah, ini Mas Isa yang pernah bisnis hidroponik. Ada lagi? Keripik brekele. Hah? Oh, keripik brekele. Oke, nanti kasih kontennya produk kalian nanti saya up di IG Parabata dan di IG saya. Buat yang tadi jawab, boleh dong ke depan saya mau kasih kalian voucher buat belanja di tempat saya. Ayo maju ke depan. Ini vouchernya kalian nggak berpulang uang lagi pada saat kalian belanja di tempat saya. Oke. Nah guys, tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mungkin ada lagi yang jawab? Ada lagi yang punya bisnis? Nah, ini orang-orang hebat loh. Saya appreciate banget sama mereka. Karena ini yang saya sesali pada saat saya kuliah dulu. Kenapa pada saat saya kuliah saya tidak punya usaha seperti mereka? Saya iri loh sama mereka. Luar biasa. Mas Isa boleh minta voucher ya? Oke, ini voucher buat kalian. Jadi bisa ditukarin langsung di store saya. Jadi saya mau kasih reward buat mereka yang sudah sangat luar biasa. Aplaus dong buat mereka. Oke, terima kasih Mas Mbaknya. Oke, sekali. Parabata percaya penjualan 99% di offline store. Sedangkan online sedang marak. Betul nggak? Banyak orang tujuannya kalau mau usaha gampang bikin produk jual online. Benar? Saya tidak. Saya lebih memilih offline store.
Dan ternyata offline store lebih maju dibanding online store. Lebih stabil. Dan itu adalah keputusan marketing. Oke. Selanjutnya, pada saat kalian mau punya usaha, seorang usaha punya produk, baik dia usahanya jasa, dia punya produk jasa. Mau usahanya baju, dia punya produk baju. Mau usahanya makanan, dia punya produk makanan. Yang terpenting apa? Produk kalian punya kualitas yang harus diakui oleh orang lain, tidak diakui oleh diri kalian sendiri. Jadi intinya tidak mudah puas dengan diri kita. Lihat orang lain berkata apa tentang produk kita. Not ya. Selanjutnya, goals kalian mau ke arah mana? Goals itu kalau buat aku, goalsnya bukan hari ini. Recording in progress. Tahun ini target aku mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya ini, punya itu. Target saya tidak. Target saya setiap tahunnya harus punya 1 store di luar kota. Harus berkembang, dan sampai saya menempati posisi saya punya departemen store. Itu goal saya. Masing-masing punya goalsnya. Next mas. Oke. Setelah semua itu, yang terpenting adalah ini. Ini hal terpenting dalam bisnis. Action. Banyak orang, aduh aku pengen punya usaha baju nih. Tapi itu sudah berlalu sampai 2 tahun dia ngomong. Saya pengen punya usaha makanan nih. Saya pengen punya usaha ini, pengen punya usaha itu. Udah nanya ke sana sini, usaha ini gimana, usaha itu gimana. Tapi nggak jalan-jalan. Nah yang terpenting adalah di sini action. Aksi kita untuk apa yang mau kita inginkan. Aksi kita mulai. Itu hal terpenting dalam bisnis. Memulainya, aksinya, apa yang kita lakuin. Just do it aja. Next mas. Setelah ini. Pernah nggak belajar ini di kursi, di bangku sekolah dan bangku kuliah kalian? Enggak ya? Tapi ini adalah hal terpenting pada saat kalian punya usaha. Have fun. Jadi nggak ada tekanan lebih buat diri kalian. Have fun dengan apa yang kalian lakuin. Have fun ketemu orang banyak. Have fun kalian punya bisnis. Have fun kalian produksi bisnis kalian. Have fun. Karena kalau udah have fun, bisnis kalian bisa berkembang pesat. Trust me. Karena pada saat seseorang sini ada ya beberapa yang udah punya bisnis ya ibu ya. Ibu punya travel agent, punya lain-lainnya. Tapi kalau kita ngerjainnya nggak have fun, mumet juga ya bu. Pusing. Kalau bisnis kita jalani dengan pusing, nggak pernah berhasil. Tapi kalau kita have fun, solving problemnya banyak banget. Oke, selanjutnya yang terpenting setelah have fun adalah, silakan mas. Ini dia. Kalian aksinya udah, have fun udah. Have fun ya jangan keterusan have fun juga. Ini penting sekali. Responsibility. Ada yang paham nggak? Dalam dunia usaha responsibility-nya apa? Ada yang mau tunjuk tangan? Ada yang tahu tanggung jawabnya? Tanggung jawab terpenting pada saat kalian punya bisnis, tanggung jawabnya apa yang paling penting? Hargai pendapat, oke. Ada lagi? Melayani konsumen. Oke, ada lagi? Disiplin konsisten. Oke, semuanya benar ya. Ada satu hal yang pengen saya kasih tahu. Tanggung jawabnya. Bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian mulai. Ada di sini kalau mengerjakan sesuatu setengah-setengah? Ada nggak? Pada saat gagal, kalian berdiri, lari lagi. The champion is never quit and keep going. Pemenang itu nggak pernah menyerah dan terus melangkah. Kalian mau jadi
Winner atau loser? Winner. Oke. Kalau kalian mau jadi winner, kalian harus punya ini. Responsibility terhadap apapun. Baik bisnis kalian, pertemanan kalian, atau tanggung jawab kalian yang lainnya. Ini harus ada responsibility dan di situ ada fokusnya. Kalian mau kemana? Ya. Mungkin ini aja yang bisa saya informasikan terhadap bisnis yang saya jalani. It's simple banget. Jadi saya nggak teoritis. Simple sesimpel itu saya menjalani bisnis saya. Dan ini memudahkan kalian pada saat kalian punya bisnis. Oke mas, selanjutnya. Nah ini saya pada saat saya fashion show. Ini penobatan di Bandung. Next mas. Nah, ini adalah impulse management. Apa itu impulse management? Ini adalah konsultan bisnis untuk membantu kalian pada saat kalian memulai bisnis kalian. Dan ini saya yang dirikan. Khusus fashion. Dan untuk brand-brand besar yang sudah bergabung banyak sekali. Dan itu kita yang bantu dari nol. Jadi saya sharing untuk semua, nggak cuma ke mereka yang besar, tapi kalian juga mau sharing, kalian bisa DM saya, bisa hubungin ini. Nggak perlu ragu, saya terbuka untuk umum dan terbuka untuk kalian. Yang penting kalian mau maju. Terima kasih. Untuk di mana nih Mas Sutarji ya untuk acara talk show roadshow hari ini? Kesannya? Ini keren banget sih UPN bikin acara UMKM seperti ini. Jadi UMKM kuat ya judulnya. Karena kita berada di satu naungan yang sama-sama harus saling support. Jadi di sini saya hadir buat support teman-teman juga yang emang mereka butuh support system untuk sebagai pelaku-pelaku UMKM yang ada di Jogja agar lebih berkembang dan lebih punya sesuatu yang baru dari mereka. Nah ini kan motivasinya bukan hanya untuk pelaku UMKM sendiri, jadi ini peserta banyak mahasiswa ini terutama. Betul. Nah justru ini karena dari dulu yang konteks saya dan masuk ke manajemen itu buat belajar adalah banyak di mahasiswa. Karena mereka selain emang mereka cari pengalaman dan cari ilmu, mereka tuh juga pengen fokus dan berhasil di dunia fashion tersebut gitu. Justru mahasiswa ini prospek yang sangat besar sekali. Seperti yang tadi saya bicarakan di depan, saya menyesal karena kenapa saya nggak mulai ini pada saat saya dulu masih berstatus di mahasiswa. Oke.